Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Kita kembali lagi di belajar bareng kedua ya. Jadi Senin minggu lalu kita udah coba memulai inisiatif kita ini untuk kita sharing belajar bareng terkait software development, mulai dari requirement gathering yang paling awal sampai kita ngedesain sistem. Nanti dilanjutkan oleh topik-topik yang menarik lainnya sih. Ada banyak topik di sana. Ada database, ada struktur data, ada juga nanti terkait OOP, object oriented. Tapi itu bertahap dan materinya mungkin pelan-pelan kita godok lah untuk ininya, untuk materi-materi topik selanjutnya. Ini dengan kerasa minggu kedua aja, jadi biasanya kita hari Jumat, tapi karena ada beberapa event lah ya yang tabrakan di hari Jumat, mulai dari Jumat minggu lalu sampai Jumat kemarin juga, Jumat 2 minggu lalu sama Jumat minggu kemarin, itu kita jadi sharingnya di hari Senin. Tapi direncanain kita nanti balik lagi ke Jumat pagi sih. Jadi mudah-mudahan di minggu ini kita bisa balik lagi ke hari Jumat pagi seperti itu. Yang pertama itu untuk sesi belajar bareng sesi kedua ini kita masih di topik requirement gathering, di mana kita masing-masing teman-teman ada satu mini task gitu, mini project, di mana teman-teman diminta untuk membuatin suatu ticketing system gitu. Di minggu lalu kita sudah coba requirement gathering, menganalisa, teman-teman juga udah membuat sistem desainnya level 1 dari C4 model. Di situ teman-teman mungkin sedikit flashback, teman-teman mempelajari terkait siapa user yang berinteraksi dengan sistem teman-teman, yang pertama. Yang kedua, sistem teman-teman ini butuh third party siapa, kalau teman-teman ingat seperti itu ya. Dan komunikasi antara customer dan customer lain pun terlihat di C4 model level 1 seperti itu. Nah, secara C4 model level 1, sistem kita tuh masih dalam satu blok saja. Ticketing sistemnya masih dalam satu blok. Sangat generik, tidak terlalu detail, belum teknis sekali itu seperti apa sistemnya bekerja. Nah, di level 2 ini kita udah masuk ke namanya container diagramnya C4 model, di mana sudah mulai masuk ke ranah komponen-komponen yang lebih detail dari sistem kita tuh terdiri atau diracik seperti apa sih gitu untuk sistem itu bisa mensolusikan kebutuhan user gitu. Nah, di situ teman-teman juga butuh mungkin flashback lagi, nge-cross check apa-apa aja yang dibutuhkan oleh user sesuai dengan requirement yang mereka buat. Nanti dari situ menjadi jembatan teman-teman membuat sistemnya nanti seperti apa sih yang dibutuhin user. Seperti itu. Enggak, itu aja sih. Kita langsung masuk aja ke sesi belajar barengnya. Aku sebelumnya mulai dulu dengan Mentimeter atau sharing PPT kita. Udah kelihatan ya teman-teman? Ya, udah. Ini C4 model level 2, belajar bareng kita. Jadi kita udah masuk ke ticketing system. Jadi minggu lalu kita udah sepakat yang menjadi favorit adalah punyanya Mas Arwani dengan C4 modelnya seperti itu. Nah, dari punya Mas Arwani kita kembangkan dari masing-masing teman, idenya seperti apa sih di level 2. Nah, yang pertama yang kita harus sepakati di sini nanti karena waktunya terbatas 1 jam ya. Nanti presentasi 2 menit saja, kurang lebih nanti 7 orang kali 2 ada sekitar ya kali 3 lah, 21 menit lah. Seperti itu ada 21 menit. Coba teman-teman jelaskan C4 model seperti apa yang sudah dibuat di level 2 ini, kontainer. Terus kita nanti diskusi bareng, bebas saja. Perasaan teman-teman seperti apa untuk ngedesain kontainer diagram. Apakah ada hal-hal menarik yang butuh dipertimbangkan dulu sebelum teman-teman mendesain, atau ternyata kesusahan nih
atau oh ternyata sangat mudah ya gitu kalau udah di level satunya. Nah, habis nanti aku mungkin akan tanya ke masing-masing teman-teman pengalamannya lah selama teman-teman gambar ini kurang dari 24 jam. Kayak teman-teman membuatnya baru semalam deh. Aku juga baru semalam. Dari pagi. Dari pagi dan semalam. Terus seperti biasa nanti kita pilih lagi C4 model level 2 terfavorit untuk kita jadiin C4 model level 3. Nanti untuk level 3 akan kita jelasin seperti apa nanti cara mainnya. Oke, kita masuk ke presentation time ya. Kita masuk langsung aja ke presentasinya Kevin rencananya di sini. Apakah udah siapin? Teman-teman, apakah kelihatan? Apa kurang di Zoom atau gimana? Masih tulisan presentation time mas, teman-teman. Masih di Menti mas. Cimenti ya, sorry. Sharing Kevin. Udah ya? Kelihatan nggak teman-teman? Apa kecilan? Aman. Aman ya? Oke, monggo Pin. Silakan. Ya, langsung aja mungkin ya. Kali ini akan mungkin sharing untuk yang content diagram yang berangkat dari level satunya Mas Arwani kemarin. Untuk yang sistem utamanya yaitu sistem ticketingnya di breakdown jadi beberapa kontainer. Di sini ada untuk yang di luar sistem kontainernya ini mungkin sama ya kayak yang kemarin di level satunya. Cuma yang di sistem ticketingnya itu di breakdown jadi ada customer web portal sama admin web portal. Itu ada web interface yang digunakan untuk kalau yang customernya itu digunakan untuk staff cabangnya dan untuk yang admin itu ya digunakan untuk para adminnya itu sih untuk ya membuat ke web portalnya. Garisnya kurang ya ke backend. Itu mas, dan ada backend service di sini untuk ngehandling dari request yang dari web application-nya, terus kemudian dimasukin ke database. Mungkin untuk kontainernya itu aja sih mungkin mas. Ada pertanyaan mungkin? Sebenarnya ada yang kurang dikit ya garisnya ke yang backend di admin. Ya benar tadi ada yang putus ya relasinya. Itu Cukup simpel ini. ada yang ditanyakan. Oh, sorry. Di luarnya punyanya Mas Arwani, terus di breakdown lebih dalam ya untuk yang si ticketing sistemnya ya. Berarti Ya. ada 4 kontainer plus 1 database di sini. 3 kontainer plus 1 database, sorry. Teman-teman ada tanggapan? Ya teman-teman. Jadi dibagi 2 ya, dipisah ya antara admin sama customer. Kenapa, Bin? Ya mas, soalnya aku kemarin ngelihatnya dari yang itu sih kayak apa di DTP itu ya. Soalnya kayaknya untuk interface-nya user sama admin itu kan agak dikit beda ya. Kalau usernya cuma paling ngecek tiketnya, terus ngebuat tiketnya. Kalau yang di admin mungkin ada nge-manage user, enggak nge-manage user dulu sih. Nge-manage dari tiketnya, interface-nya. Kalau menurutku sih ya lebih aman dipisah aja sih. Karena berangkat dari beberapa proyek sebelumnya, DTP sama Infocom memang lebih enak dipisah ya dari untuk sistemnya. Kalau ada 2 user yang emang behavior-nya agak sedikit berbeda itu sih. Ada tanggapan lah. Teman-teman, ada yang punya pendapat? Mungkin ada yang mau mengkritisi atau ada yang mau menambahkan? Jadi semua ini bermuaranya di back-end service-nya mas ya? Iya sih mas. Sebagai jembatan pertama. Authentication-nya di sini juga? Sistem authentication-nya bisa ya baiknya dipisah sih ya sebenarnya. Ada tambahan lagi ya? Oh, oke mas. Enggak, aku cuma nanya aja. Apa kan bisa juga di back end service itu ini juga autentikasinya. Iya sih bisa sih. Oke. Sip, makasih Ben. Mungkin kita lanjut ya.
Menarik nih teman-teman. Kita next ke siapa nih? Aku Mas. Aldi ya. Saya habis Aldi siapa ya nanti? Aku. Mas Haroni ya? Ya. Wah, authorize this app nih gimana nih? Sorry, ini Pak, bukannya pakai ini. Ya, baik. Di pertemuan ini saya menjelaskan C4 level 2 yaitu tentang kontainernya. Dari yang merujuk dari C4 level 1 yang sudah disepakati bersama punya Mas Arwani. Di sini dari staf BPJS-nya itu kan mengirim keluhan bisa melalui call center atau email helpdesk atau bisa langsung ke dalam web aplikasi. Nanti di dalam web aplikasi akan dilanjutkan oleh technical support yang akan diselesaikan keluhannya di dalam technical support. Setelah itu akan melakukan updating ke web aplikasi kembali. Dari situ datanya akan dipanggil ke dalam API. Setelah masuk ke dalam API akan mengirim ke database. Dari API akan melakukan email system ke dalam BPJS staffnya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, teman-teman. Ini agak berbeda. Kalau Kevin tadi dipecah ya aplikasi webnya. Kalau ini kenapa digabung? Mungkin ada pertimbangan nih antara admin terus BPJS digabung semua nih kenapa? Nggak kepikiran dipecah, Mas. Kalau gini berarti nanti sistemnya beda menu gitu ya? Menunya beda-beda. Ada fitur, iya ada fitur yang beda sih. Ada yang di hide, ada yang di show gitu. Kan autentikasinya, karena kalau dari gambarnya ini berarti semua aktor itu ngakses satu aplikasi yang sama berarti ya. Iya, Mas. Oke. Terus via API. Laravel via API ke ini. Kenapa pakai Laravel? Laravel kenapa nggak langsung ke database saja? Kenapa pakai API lagi? Itu maksudnya API-nya buat ini, Mas. Ngirim emailnya biar otomatis gitu. Enggak. Yang ini. Gue lagi share screen. Ini. Maksudnya mau pakai Laravel sebagai sistem ininya ya, sistem UI-nya gitu. Nanti via API manggil ke sistem lain gitu. Iya. Oke. Kenapa Laravel atau pemilihannya kenapa seperti ini? Lebih familiar aja sih, Mas. Oh ya benar juga sih. By the way, itu berarti Laravelnya nggak terkoneksi database secara langsung ya? Enggak, Mas. Kenapa nggak langsung connect database? Kan bisa juga kayak. Iya sih, bisa juga ya. Pertimbangannya kenapa? Kenapa ya? Lah, kok nanya? Kok nanya balik? Kan gue nanya. Ya udah, aman lah kalau belum jadi jawab. Nanti cari jawabannya ya. Jadi kalau ditanya user harus bisa tanggung jawab nih, nanti customer ngerti teknisnya. Bingung jawab. Oke, thank you Aldi sharingnya ya.
Kita lanjut ke next yang mau presentasi. Mas Arwani ya. Saya. Begini kali Mas ya. Oke, silakan Mas. Ya, siap. Oke, langsung aja ya. Berarti mungkin kalau dia dari gambar ini, di gambar yang kita kotak lingkari dengan kotak patah-patah itu adalah zooming dari yang biru di level 1 ya, di sistem software yang kemarin. Itu isinya adalah 4 bagian ini, jadi ada 3 kontainer, masing-masing adalah web app untuk staf cabang BPJS untuk menerima keluhan, kemudian call center, technical support, sama admin staff itu ada aplikasi tersendiri berbentuk dashboard itu, web based juga, base-nya JavaScript hanya untuk front end. Nah, kemudian core-nya sebenarnya ada di back end service ini. Masing-masing web app sama web based application tadi ngedapetin datanya itu dari back end service ini, jadi nggak langsung ke database melalui API, itu harus ada jembatan dari back end service. Itu juga untuk ngirim notifikasi atau mungkin menerima email helpdesk secara otomatis untuk nge-create keluhan otomatis gitu ya. Itu semuanya dari dihandle sama back end service. Nah, ini mungkin sedikit sama punya Mas Kevin tadi ya. Ya bukan sedikit tapi mungkin hampir sama, yaitu ada pemisahan antara staf cabang di masing-masing kantor pusat sama yang diakses sama call center, technical support, sama admin staff. Mungkin seperti itu, Mas. Untuk database yang digunakan apa Mas? NoSQL, SQL atau apa? Oh iya, belum ini ya, belum tulis ya. Postgres sih Mas, relational database. Relasi ya. Oke. Nah. So far mirip ya sama punya Kevin. Ada front end untuk staff cabang gitu ya, yang pengguna akhir ya. Satu lagi ada yang untuk yang abu-abu ini ya, admin-adminnya. Teman-teman, ada yang mau tanya nih? Udah masih 2 menit. Cukup enak ya. Jadi kalau misalnya udah punya level 1, ternyata kalau menurutku sih kayak teman-teman mirip-mirip nih. Kalau kemana kan beda-beda banget nih ya. Sangat-sangat beda gitu ya. Menarik sih. Nanti kita lanjut diskusi lebih dalam lagi sih. Tapi ini udah so far ada 2 nih yang mirip Kevin sama Mas Arwan. Cukup Mas Arwan, ada yang mau ditambahkan lagi? Dari aku cukup Mas. Ya, terima kasih. Aku ya? Sorry. Kurang lebih mirip sih. Apakah kelihatan teman-teman semua? Kelihatan ya teman-teman ya? Zoom sekali lagi bisa kayak Zoom sekali lagi ya, gitu klik. Nah, ini Oke. Potong dikit nggak apa-apa deh. Oke, makasih teman-teman. Jadi ini pengembangan aja dari punya Mas Arwani. Yang pertama, aku sebenarnya ngambil beberapa best practice yang udah diterapin di Netbong sih. Terus aku juga coba ngebaca-baca lagi sebenarnya requirement-nya apa. Yang pertama ternyata ada opsional mobile aplikasi mobile. Nah, di sini aku ya mungkin sebagai vendor gitu ya,
Mungkin kalau misalnya lebih kompleks kan lebih mahal gitu ya. Jadi atau enggak mungkin nanti kalau di challenge ternyata mobile aplikasinya sangat penting gitu. Jadi kita udah bisa gambarin di sebelah mana sih. Jadi yang pertama di staff cabang ini dia punya 2 media untuk melaporkan atau melihat progres tiketing di sini. Bisa via web, bisa juga via mobile. Ini nge-request API call yang sama tapi nggak langsung ke ticketing core system ya. Sorry, ini ke satu API gateway. API gateway ini nanti yang akan nge-forward semuanya API ini ke ticketing core API seperti di sini. Yang di sebelah sini ini public access, jadi bisa diakses oleh publik, mungkin bisa IP public, bisa diakses segala macam. Tapi kalau yang di dalam sini ini private access. Selanjutnya untuk 3 user di atas ini yang abu-abu adalah orang dalamnya gitu ya, bagian manajemennya, ada call center, technical support, sama admin. Masing-masing sama yang dilakukan seperti yang kemarin. Call center ini membuat, melihat, dan merubah status tiket. Kalau technical support tuh dia mendapatkan assignment tugas sama melihat dan mengupdate assignment-nya. Admin staff di sini, kalau yang aku pahami, dia itu yang bisa manajemen itu lengkap CRUD-nya ya, maksudnya itu bisa nge-create, mengupdate status, atau mungkin mendelete. Jadi dia bisa dibilang lebih tinggi lagi lah daripada call center. Dia juga bisa assignment tiket, bisa manajemen tiket, dia juga bisa melihat dashboard dan laporan reportingnya dari sistem seperti itu. Nanti apabila staff yang butuh download reporting nanti ada di sini. Sama ini dibedain ya, cuman bedanya ini aku pisah aja. Dan semuanya masuk ke API Gateway, di mana di API Gateway ini nanti akan nge-forward ke sistem ticketingnya. Di sini ticketing sistemnya nggak cuma hanya API ticketing saja, tapi juga ada authentication prosesnya di sini juga, jadi digabungin aja. Nanti dalam satu database juga mulai dari authentication sampai core API ticketingnya di sini. Selebihnya sama, ada integrasi ke third API, email system, sama helpdesk pun kalau nggak salah otomatis ya, jadi via webhook. So far seperti ini, kurang lebih mirip ya sama teman-teman. Cuma ada beberapa yang di pendetailan aja yang agak beda sedikit. Ada ini nggak teman-teman? Pertanyaan mungkin atau gimana? Aman, Mas. Aman nih. Kalau kayak ini mungkin sudah diskusi yang panah untuk ke database itu karena read write itu harusnya iya digambarkan kanan kirinya atau emang satu panah gitu. Aku sebenarnya setelah malam nyari yang ke atas ke bawah, tapi gimana sih ngeditnya? Nggak ketemu. Enggak, soalnya aku kadang ada kemarin tuh yang 2 panah kan, panah ke apa namanya untuk read sama write itu awalnya. Tapi kalau kayak gitu kok nulisnya jadi agak banyak juga ya. Iya. Ya Mas, tadi malam nyari itu sebenarnya menyimpan dan mengambil, jadi harusnya Panasnya ini ya. iya. Sebelahan ya. Iya, harusnya dua-duanya. Cukup kali ya? Bisa lanjut ke Prima nih kayaknya. Ini agak kecil-kecil ya kayak Prima. Reload, Mas. Nanti gimana nih? Bentar. Oh, Udin. Bisa kebaca nggak kayak agak ini ya? Bentar, aku zoom lagi ya. Yang bagian birunya ini. Ini kali ya. Silakan. Kalau di aku bagi interface-nya aku bagi jadi 2 karena kemarin aku baca itu ada mobile-nya gitu sih. Nah, si user bisa pilih mau lewat mobile atau lewat website. Sisanya
orang-orangnya tetap di website sih. Si kayak helpdesk-nya gitu. Terus dari si website atau mobile itu nyambung ke back-end service pakai Golang. Dia yang provide semua yang dibutuhin datanya. Terus untuk DB-nya pakai Postgre. Begitu sih Mas. Misalnya sama kayak Mas Arwani karena ini kan penjabarannya dari Ini mirip punyanya Aldi ya, gabung satu tapi ada mobile-nya ya ini. Betul. Kenapa nggak dipisah, Prim? Gabung satu. Ini menarik juga untuk dibahas. Kenapa nggak dipisah? Apa lebih ke arah biar cepat gitu, cepat selesai atau ada? Enggak sih, karena apa ya? Kalau misalnya di kita kan ada customer, ada admin itu kan karena pasti nambah-nambah terus ya si usernya ya, karena ada user baru gitu. Kalau di sini kan enggak, jadi kayak udah jadi satu sistem jadi satu gitu sih kalau aku mikirnya. Oke. Siap. Oke, udah sih. By the way, yang panah ke bawah mungkin bisa agak ke atasin. Email system itu ke website dashboard itu atau ke back-end service-nya, Prim? Sini ya. Lewatnya apa ya? Kalau aku mikirnya kayak nggak langsung ke website sih. Nggak langsung ke back-end sih. Berarti trigger-nya malah dari itu kan website dashboard itu berarti dari React-nya. Iya benar juga dari React. Front end-nya ya. Kayak ada ini. Aku mikirnya kayak ada mungkin kalau ini nanti aku tambahin satu ke back-end-nya. Tapi yang dari website tuh maksudnya kayak ada kan admin yang ngatur kayak blast gitu loh Mas. Jadi kayak tiap dia udah oke tiketing nanti ngupdate gitu. Atau kalau mau ada pertanyaan ke usernya lagi gitu sih. Siapa ya? Aku pernah lihat ada website yang emailnya tuh via admin juga ada gitu Mas. Tapi iya sih kurang satu yang di back end. Kayaknya tadi panahnya aku hapus. Karena nggak dapet. Lupa kemana. Oh ini ya benar ya. Siap. Ini berarti maksudnya manual ya kalau ini ya? Iya, jadi kayak ada yang manual, ada yang by system gitu. Siap. Cukup jelas. Thank you. Lanjut. Bentar, kita ngomong aja. Cek. Udah kelihatan? Silakan aja. Nggak masuk suaranya. Nggak masuk suaranya. Nggak masuk aja. Pakai mikrofon internal aja ya. Cek. Internal kayaknya nggak bisa. Cek. Oh udah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau di sini aku bikinnya cukup simpel sih, cuma ada satu interface. Terus ada lewat API, call API, terus habis itu dari API dia membaca database, membaca sama ya gitu ada operasi database-nya. Kenapa aku cuma bikin satu interface web application? Maksudnya kenapa nggak dibedain admin sama yang user biasa, karena untuk mempermudah operasionalnya biar satu portal aja gitu, jadi nggak bingung. Staff kan admin kan juga staff juga gitu, jadi terribet dia
harus ngapalin URL yang admin gitu-gitu. Takutnya makanya aku bikin satu portal aja. Terus kenapa aku nggak bikin mobile application-nya, karena menurutku terlalu kompleks sih kalau misalnya kita cuma install aplikasi mobile cuma buat ticketing doang gitu, cuma buat nge-report laptopnya rusak nih kayak gitu. Jadi aku bikin satu web application di situ, aku mikirnya bisa dibikin responsif juga sih, jadi bisa dibuka di browser HP juga gitu, jadi lebih simpel. Responsif ya, siap. Itu sih. Ya, kurang lebih itu sih Mas untuk sisanya juga kurang lebih mirip-mirip sama yang teman-teman tadi sih. Di situ relasi-relasinya, trigger emailnya by interface di web application sih kalau aku. Ada tanggapan teman-teman? Kalau dari aku itu web application itu front end-nya aja atau emang ada logic di situ ya? Aku mikirnya ada logic juga sih Mas, buat misahin role-nya kayak misal user biasa sama admin gitu-gitu. Nah, untuk email helpdesk sama email system, email helpdesk ini kan nge-create secara otomatis gitu ya. Itu melewati front end apa justru ke API itu? API itu dilihatnya sebagai back end-nya gitu mungkin ya. Iya. Aku kemarin bikinnya masih lewat front end sih Mas. Oke. Ya operasinya gitulah. So far cukup mudah dipahami sih. Ada lagi? Ya. Sudah lebih 3 menit nih. Cukup ya. Thank you, Firza. Lanjut ke terakhir, Tri. Halo, sudah kelihatan, Tri? Silakan, Tri. Halo. Kalau dari punya aku kayak hampir sama aja kayak yang lain. Cuman kan kalau yang kemarin di level 0 punya aku ada buat dua, ada customer sama apa satu lagi yang buat admin ya. Ini aku satuin aja. Kayak kalau dilihat-lihat dari emailnya ulang, kayak kalau dibuat satu lebih simpel aja gitu. Secara kayak buat manage tiket sama di admin sama di customer kayak bisa dipakai bersama, terus yang buat laporan bisa dipakai bersama. Jadi kayak user kayak nggak perlu dipisahkan itu kayak pembuatan user, jadi aku satuin aja. Terus yang pembeda lain mungkin di sini aku buatnya dari staff cabang kan, dari call center diteruskan ke technical support. Jadi technical support yang manage tiketnya, karena menurutku kadang kayak biasa kalau kita ngehubungin call center gitu, kalau misalnya ada masalah biasanya dari call center langsung menghubungkan ke technical support. Jadi yang memasukin data tiketnya tuh tetap si technical supportnya, bukan si call centernya gitu Mas. Kayaknya itu aja pembedaku sama yang lain. Sama aja. Ada tanggapan teman-teman? Ini mirip juga, satu aplikasi web, tapi ada perbedaan sedikit. Bukan call center yang membuat tiket, tetapi technical support yang membuat tiket. Terus ada satu database juga. Ini pakai JavaScript framework, API via ke backend. Mirip-mirip ya, kurang lebih mirip.
Ada tambahan? Ya ini aku nggak tahu ya kalau biasanya ya ke technical support itu apa namanya eh, biasanya sih delegasi sih. Biasanya kayak setahu ya udah ada tiketnya nanti didelegasiin ya antar departemen gitu ya. Kalau nggak salah gitu deh. Berarti kalau seperti ini, kalau ada user komplain bisa di-handle sama call center, nggak di-track di aplikasi gitu, Tri? Mungkin kalau menurut kayak di call center kayak masalah-masalah yang bisa diselesaikan langsung kayak ini kalau biasanya kan kayak kalau di call center kayak hubungin dia ngasih solusi bla 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 dah selesai gitu solusinya. Tapi kalau misalnya solusinya kayak lebih ke teknik kan kayak ini ada masalah di sistemnya yang nggak bisa diperbaiki baru kayak misalnya di call center nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan solusi harus ke teknik baru nanti langsung dihubungkan ke teknik. Jadi si teknik ini yang mungkin membuat tiketnya gitu. Oke, siap. Masing-masing punya perspektif sendiri, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang benar ini fit sama requirement user nggak gitu. Nanti kan kita diskusi lagi sama user. Usernya nanti lebih prefer yang mana seperti itu, yang fit dengan problem dari masing-masing perusahaan. Ada lagi, Tri? Tidak ada, Mas. Cukup ya? Oke, kita sebelumnya makasih banyak teman-teman semua untuk share screen-nya. Tepuk tangan dulu. Kita masuk ke aku nggak terlalu banyak poin-poin, mungkin kita diskusi aja. Diskusi C4 model, container diagram. Nah, harusnya sih yang menarik diskusi ini sih. Nanti ini kurang lebih 15 menitan lah ya, 15 menit. Nanti terakhir kita akhiri dengan pemilihan mana C4 model yang menurut teman-teman oke untuk kita lanjutkan di belajar bareng selanjutnya. Mungkin aku mau tanya dulu. Kira-kira dari teman-teman mungkin nanti bergilir aja gitu ya. Ada yang menarik nggak? Dari C4 model level 2 ini ada tantangan apa nih dalam ngedesainnya, kayak lebih susah, lebih sulit, atau cukup membantu karena sudah ada gambar yang sebelumnya yang sudah kita sepakati, seakan-akan itu gambar sebelumnya itu udah teman-teman gambar. Jadi teman-teman lebih mudah gambarnya, atau jangan-jangan di level 2 ini teman-teman berimprovisasi lagi kayak oh ini nggak cocok nih, kayaknya harusnya seperti ini. Mungkin ada yang mau share dulu kira-kira dari teman-teman di level kalau aku ini waktu bikin level 2 ini acuannya emang yang level 1 kan udah pasti ya. Tapi emang agak kelupa itu ngebaca requirement lagi, Mas. Jadi malah nggak ngemasukin yang mobile apps tadi. Itu sih. Jadi apa ya? Emang tetap harus baca requirement sih, walaupun bikin yang level 2 udah ada based on level 1 gitu ya. Mungkin seperti itu. Siap. Ada yang susah Mas untuk di ini, atau wah ini gimana ya kalau gini gimana, atau gini gimana, atau pertimbangan apa nih yang membuat masalahnya akhirnya mungkin aku coba ini nih. Aku coba stop share, aku sharing ke misalnya punya Mas Arwan. Dari sini mana Mas yang mungkin menjadi ini gimana ya, ini kalau gini gimana ya, atau mungkin jadi pertimbangan atau ada yang sulit atau ternyata gampang-gampang ya. Karena aplikasinya mungkin menurut kecil gitu. Belum ada kendala yang ini sih ya, tapi ya itu tadi sih. Ya tetap jangan melupakan requirement itu sih. Oke.
Jadi Mas Arif sempat ngebuka-buka lagi, mungkin ada beberapa yang kurang dari sisi teknisnya gitu. Ya, harusnya seperti itu. Terus kira-kira cukup ini nggak Mas? Misalnya dengan udah ada gambar seperti ini, development-nya jadi lebih clear atau ternyata memang ini memang harus ada yang lebih detail lagi di level 3 seperti apa gitu. Atau ini kayak sudah cukup bayang dari sistem yang mau dibuat seperti itu. Ngebantu banget nggak dalam sisi misalnya Mas Arif nanti sebagai vendor yang dipilih gitu. Ngebantunya pasti ya. Jadi dari sini udah kebayang ini nanti kita misainnya berapa aplikasi atau kita jadiin satu pintu di aplikasi utama misalnya. Terus ini nanti selain aplikasi itu apakah langsung connect ke database atau mungkin ada jembatannya lagi, terus koneksi ke pihak ketiga atau third party-nya itu seperti apa, itu dilakukan oleh kontainer yang mana, itu udah langsung kebayang ya dari sini ya. Mungkin seperti itu sih Mas. Mungkin kita ngurutin ke yang tadi, yang presentasi tadi. Misalnya tadi yang awal siapa? Yang awal tadi Kevin. Gimana Mas? Apa nih Pin yang misalnya menjadi yang menarik lah atau nggak menarik setelah lu belajar level 2 ini, kemarin kan level 1. Menurut lu apa nih yang lu dapat misalnya wah ini oke nih, atau misalnya lu dapat apa ada hal yang menurut lu susah gitu, jadi akhirnya dengan bantuan framework ini menjadi lebih clear gitu. Karena biasanya kita udah lebih masuk ke yang lebih coding gitu ya. Ini kan agak zoom out ini ya. Lu menemukan apa nih dengan kita mendesain level 2 ini? Ya itu sih ternyata dari Mas Arwan ya. Jadi untuk desain awalnya itu udah kelihatan kira-kira aplikasinya bentukannya mau gimana. Bukan sistem-sistemnya itu mau jadi dibikin apa aja gitu. Terus kira-kira ini yang dari sistem ini mau ngapain aja sama bisa diakses sama siapa aja, itu udah mulai bisa kebayang dari awal Mas. Kalau misalnya udah benar-benar detail, harusnya sih nggak ada kemungkinan kayak oh ya ntar ada tambahan feature baru nih, gimana nih mau bisa di handling apa enggak gitu. Kan bisa aja ya kadang-kadang di tengah project ada mungkin requirement baru. Kalau misalnya ada ini kan harusnya kalau dari awal udah di propose pakai ini, kalau misalnya user ada tambahan kan harusnya udah dari awal lagi ya. Jadi ya harusnya lebih aman sih untuk development, harusnya lebih smooth sih harusnya. Oke, itu dari sisi development. Aku mau tanya ke misalnya ke siapa nih? Prima. Prim, tadi kan dari sisi internal di sistem atau di pengembang, misalnya kita jadi vendor nih. Ini dari sisi kita udah ngerti nih apa yang mau kita buat. Tapi kalau dari sisi usernya, dari sisi perspektif usernya, dengan kita punya framework ini, kebantu juga nggak mereka? Ada sisi positifnya. Ini kan dari sisi kita sebagai developer nih. Tapi kalau dari sisi customer-nya, lo melihat ada yang benefit kalau itu? sebagai orang awam atau usernya yang nggak tahu teknis ya, biasanya lebih membantu sih, kayak dia jadi ngerti oh maunya sih misal oh berarti aku bisa akses ke di sini, bisa ke customer portal ya buat bikin ini gitu sih. Untuk sampai di level 2 ini mereka cukup bisa ngerti sih dan membantu sih daripada ngawang-ngawang kayak tapi aku mau ke sistem ini maunya ada emailnya gitu. Di sini kan kita bisa ngasih tahu juga nih, oh iya emailnya tuh bisa nanti ada sistem sendiri buat nanti kalian bisa dapat notif dari email, atau nanti juga bisa kasih keluhan lewat email juga bisa, kita udah sediain gitu sih, udah lebih kelihatan sih daripada cuma misal kita langsung bikin wireframe gitu, kayak mungkin mereka bingung cuma ngerti aksesnya seperti apa tapi nggak ngerti scope ke generalnya gitu sih Mas. Menarik banget. Menarik banget. Menurut teman-teman, aku misalnya nanya ke Firza deh, effortnya beratan mana nih? Kita membuat seperti ini
dengan kita misalnya ngebuat langsung balsamiknya, atau kita seperti ini dulu gitu. Menurutku masing-masing punya kelebihan sih. Di Netmonk juga, kalau di Netmonk kita dua-duanya. Tapi kalau menurut teman-teman effortnya atau enggak enakan mana nih? Kalau kita ketemu customer itu udah ngebawa mock-up-nya atau kita ngebawa ini dulu aja gitu? Atau jangan-jangan memang harus keduanya dulu? Ini kita punya, balsamik juga kita punya. Mock-up-nya menurut teman-teman gimana? Kalau menurutku dengan C4 ini yang level 2 ini Mas itu lebih mempermudah ini ke dua pihak sih. Yang pertama kalau dari customernya jadi lebih paham flow yang yang ditangkap sama developer. Kan tadi dari requirement yang dikasih, terus habis itu dari developer kan nangkepnya kayak gimana, terus dibikin flow-nya di C4 ini, terus habis itu dipresentasiin dulu. Oh kalau misalnya udah firm baru dibikin mock-up-nya. Itu juga pembuatan mock-up juga menurutku sangat dibantu dengan ini sih C4 level 2 ini sih, karena jadi tahu gitu scope apa aja yang harus dibikin. Terus ya itu sih tadi sih, daripada kita bikin mock-up-nya terus habis itu ternyata flow-nya ada miskomunikasi sama customer kan, jadi ngebikin effortnya lebih gede lagi gitu. Setuju. Ngebikinnya dari awal lebih banyak lah. Ada cerita menarik teman-teman. Di luar sana bisa aja kita sudah meluangkan banyak waktu, meluangkan banyak effort sampai ngebuat mock-up, tapi akhirnya bukan kita sebagai vendor yang dipilih, padahal kita yang mungkin sudah lebih lengkap. Bisa aja seperti itu. Jadi kayak ide kita udah di POC-kan gitu ya, udah sangat jelas nih kira-kira ini bisa dibuat, nanti gambarnya seperti ini. Tapi bisa aja itu menjadi pelajaran mereka dan akhirnya mereka ngerti sendiri. Bisa aja mereka yang akhirnya mendevelop sendiri atau mereka yang mengirimkan itu ke vendor lain mungkin yang lebih murah. Ada pengalaman seperti itu juga teman-teman. Jadi apa ya? Memang ada seninya sih kalau dengan apa ya? Project seperti ini gitu ya. Mungkin kalau sedikit aku sharing kalau ke teman-teman misalnya ini mungkin baru dirapatin sekitar beberapa bulan lalu lah sama Bos Doni gitu ya. Kalau di Netmonk kita ngirimnya dua-duanya teman-teman. C4-nya kita kirim, mock-up-nya juga kita gambar. Kenapa mock-up itu penting? Karena biasanya user kadang-kadang sih ininya aja, kadang-kadang nggak. Kadang-kadang ini aja ada juga yang nggak paham. Mungkin yang kayak gini mungkin yang paham mungkin tim IT ya. Tim IT dari perusahaannya paham. Tapi kalau misalnya orang manajemennya nggak paham tuh. Mungkin orang manajemennya paham kalau misalnya dia langsung lihat aplikasinya kayak apa sih gitu gambarnya. Jadi kadang-kadang kita dikejar waktu juga untuk membuat mock-up-nya juga nanti di proposal. Tapi mock-up-nya seberapa banyak? Nah, di Netmonk itu cuman kalau nggak salah 2-3 gambar. Misalnya nanti dari seluruh aplikasi ini ada 15 mockup gitu ya. Yang kita tunjukin itu cuma 1-2 mockup aja. Caranya di Netmonk seperti itu dulu akhirnya, yang kita sepakatin. Jadi biar keterikatan mereka dengan kita juga tinggi, dan kita juga sudah mengeluarkan banyak effort juga dan waktu untuk mengerjakan atau mendesain sistem ini. Jangan sampai mereka juga punya cara lain untuk meninggalkan kita dengan cepat gitu, karena kita terlalu memberikan yang lengkap, tapi kita tidak ada pegangan terhadap proyek ini gitu. Jadi kadang-kadang ada seninya juga sih untuk ya jujurnya seperti itu teman-teman. Ini aja kadang-kadang nggak cukup untuk customer. Kadang-kadang customer juga bingung sih. Mungkin ini yang sangat paham tuh biasanya orang-orang IT yang biasanya dia udah familiar dengan UML gitu ya. Dapat kayak gini mereka sangat terbantu lah. Mungkin level 1 mungkin itu manajemen paham lah kalau manajemen. Tapi kalau misalnya kadang-kadang di challenge juga nih nanti kayak apa sih aplikasinya gitu. Atau enggak mungkin fitur-fitur baru muncul atau requirement yang sepertinya belum sempat kepikiran baru muncul setelah mock-up-nya benar-benar keluar gambarnya. Nah, jadi ada beberapa pendekatan juga ada yang bisa dibilang mock-up driven development juga gitu. Jadi development-nya berdasarkan mock-up. Jadi sebenarnya mock-up itu ultimate-nya sih. Lebih jelasnya banget. Tapi untuk membuat mockup itu mahal sih, seperti itu. Jadi memang harus ada seninya kadang-kadang. Mungkin sebelum kita
Kita buka si form modelnya dulu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah baca juga, tapi mungkin ini sedikit kita baca ulang. Harusnya mungkin ini di awal ya, tapi nggak apa-apa. Dan teman-teman udah ngedesain, tapi kita coba ulangin lagi. Intinya kalau kita udah membuat sistem ini seperti apa di overall environment, jadi siapa yang mengakses, ini kita membutuhkan third party siapa gitu ya. Nah, dia bilang ini container diagram adalah selanjutnya untuk kita gambarkan gitu ya, kita detailkan. Nah, kontainer ini juga masih high level shape-nya juga ya. Jadi masih belum terlalu detail sampai implementasi. Dia masih dalam bentuk kelompok-kelompok solusi gitu. Ada solusi mobile app, ada solusi nanti web aplikasinya, single yang dari website. Oh, nanti kira-kira ini butuh database apa. Ini dituangkan semua di sini. Jadi show high level of shape of software architecture dan how responsibility are distributed across it. Jadi antara siapa sih nanti kita butuh database apa sih, siapa nanti yang menyimpan gitu. Kita nyimpannya pakai apa? Apakah di cloud, apa kita manage sendiri. Nah, ini semuanya dituangin di sini teman-teman. Kalau misalnya nanti ada requirement availability-nya harus tinggi gitu. Terus usernya maunya nggak punya data center sendiri gitu. Ya mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan nanti ini database-nya bukan lagi pakai Postgre misalnya di hosting sendiri, mungkin Postgre dari Google Cloud seperti itu. Nanti ini digambarnya di sini. Show the major technology choices. Nah, udah pemilihan teknologi ya teman-teman, seperti teman-teman gambarin di sini. Ada mobile app, ada single page application, SPA-nya. Oh, nanti ada core API-nya. Oh, authentication sebelah mana. Itu nanti udah digambarkan di sini dan bagaimana mereka saling berkomunikasi. Usahain ini masih simple, sama high level teknologinya. Jadi high level teknologi fokus. Jadi ya bilang di sini bilang useful ya untuk software developer and support operation. Balik lagi di sini memang konsumsinya lebih ke arah orang yang lebih teknis gitu. Di sini ada beberapa ini ya, beberapa catatan juga. Single software system. Ada juga yang bilang di sini kontainer itu bukan Docker ya. Kontainer di sini bukan Docker maksudnya. Tapi mirip-mirip sih, kalau aku terjemahin sih mirip-mirip. Jadi kayak service-service lah. Mungkin di aplikasi ini bisa aja dipecah jadi microservice, yang lain sih bisa aja. Tapi intinya kalau mungkin bahasa yang lebih tepat sekarang lebih ke arah apa ya? Ya kumpulan service-service dalam satu konteks yang sama atau domain yang sama sih, seperti itu semua. Intended audience. Nah, ini yang menarik ya. Tadi aku sempat tanya, kira-kira nanti ini komunikasinya sama siapa nih? Nah, nanti technical people ya. Jadi yang memakai ini technical people inside and outside the software development team. Yang dibantu tadi kata Kevin, atau teman-teman lain-lain tadi aku lupa. Intinya dari kita juga ngebantu dari sisi kita nanti ngedesain sistemnya seperti apa. Ngedesain software seperti apa. Yang jelas inside, technical people inside. Dan kalau kita nanti di-challenge misalnya sama manajer IT perusahaan sana, nanti ini integrasinya sama siapa aja gitu. Terus nanti disimpan di mana gitu. Udah jelas. Terus nanti ada aplikasi apa aja yang bisa diakses oleh user. Nah, itu challenge-challenge seperti itu kita udah persiapkan dan kita tinggal show aja gambar ini. Nanti diskusinya lebih enak kalau udah punya gambar seperti ini. Software architect, developer, sama operation support staff. Skenario clustering ya, oke sih. This diagram says nothing about deployment skenario, clustering, aplikasi dan sebagainya. Cukup jelas ya teman-teman? Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin aku ke sini dulu. Cukup ya? Ini udah 15 menitan, kita tinggal 5 menit lagi. Nah, tolong buka mentinya teman-teman.
Seperti biasa kita pilih untuk menjadi favorit kita di belajar bareng kita selanjutnya. Buka ya di menti.com. Kayaknya ini bisa di-share deh. Caranya gimana ya? Copy link. Di chat sini aja ya, chat Zoom ya. Chat Zoom. Tuh. Ini salah nge-share screen nggak ya? Ini share screen-nya apa nih? Sorry. Sifon model. Menti dong harusnya. Sorry nih. Nah. Udah. Udah. Ini enggak berpengalaman nih. Udah teman-teman? Udah Mas. Oke, siap. Terakhir. Lah. Siap. Ini pemenangnya adalah Gani. Pemenangnya Gani. Oke. 6 dari 1 ya. Oke, lanjut deh. Berarti ini sepakat untuk yang kita lanjutin pakai punya aku berarti ya. Mungkin ada yang mau ditanggepin dulu kenapa jadi punya aku sih? Lebih kompleks padahal aku malahan dari teman-teman ada yang lebih simpel. Teman-teman gimana? Sebelum kita akhirin gitu. Ada tanggapan dulu? Enggak sih, kalau aku setujunya karena ini. Ya tadi udah menggambarkan semua malah Mas. Bahkan requirement yang kayak mobile app itu udah masuk juga itu akhirnya pilihannya. Oke. Ada lagi teman-teman? Masih ada 3 menit. Aku mau ngejelasin sedikit nanti C4 model level 3 seperti apa. Mungkin cukup kali ya untuk sesi ini. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin aku stop recording dulu. Nanti habis ini aku akan share cara mainnya untuk level 3 seperti apa gitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari diskusi kita pagi ini. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.